Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di WR Chess Master Cup 2024 babak semifinal mempertemukan Arjun Erigaisi berhadapan dengan Praggnanandha dan Maxim Lagrave berhadapan dengan Alireza Firoza. Arjun berhasil mengalahkan Praggnanandha, memetik kemenangan pada game pertama dan game kedua berakhir miss. Nanti Arjun akan berhadapan dengan Maxim Lagrave setelah Maxim ini mengalahkan Alireza Firoza di permainan Armageddon kawan. Nah, game inilah yang akan kita otak-atik langsung ke papan analisisnya. Nah, MVL pegang hitam kawan, Maxim mengawali dengan pion E4. Apa bedanya MVL dengan Maxim? Sama saja. Ya, maksud saya Alireza Firoza, pion E4, baru Maxim dengan pion C5, sila defense. Temanya hari ini adalah sila defense kawan, kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul, kuda ambil balik. Nah, kuda F6, kuda C3, pion A6, Sisilia-Nadov, senjata utama dari Maxim Lagrave. Untuk menghadapi Sisilia-Nadov, mungkin kalian sudah paham betul kawan, variasi-variasi yang sangat populer, yaitu gajah-gajah dikeluarkan, gajah gelap ataupun gajah terang. Tapi Alireza Firoza di sini memilih jalur sampingan dengan pion F3. Mungkin untuk mempercepat akselerasi serangan badai pion nanti ke depan. Nah, tentu saja pion E5, kuda B3, gajah E6, kemudian di sini ada gajah E3, lanjut Alireza Firoza, menteri naik, rokade panjang sesegera mungkin, dan diikuti serangan badai pion kawan, langsung dicegah dengan pion H5 oleh MVL. Kuda D5 menantang pertukaran, langsung diterima, tapi MVL memilih dengan gajah sikat kuda D5 ambil balik menggunakan pion, kemudian kuda B berkembang ke D7, kemudian menteri D2. Pion G6 kawan untuk berikan tempat bagi gajah mungkin, dan di sini langsung rokade panjang dan kuda B6. Lanjut MVL untuk menekan pion yang sulit kalian backup lagi. Tidak mungkin dengan gajah kawan, tidak mungkin. Dengan pion sulit kawan. Tetap sulit untuk mempertahankan pion ini karena ada benteng C8. Posisi pion C dalam posisi tekanan berat, dalam posisi kena pin. Raja tidak bergeser, tentu salah satu kuda masih bisa caplok pion ini. Kalian backup pion C dengan kuda A5, ya pion pusat kalian yang jatuh. Jadi Alireza memilih untuk melepaskan pionnya, geser raja B1, kuda B yang caplok pion D5. Di sini ada gajah G5 untuk pin kuda kawan. Mungkin persiapan juga pertukaran menteri mungkin bisa jadi. Oke, gajah E7 blokade pin. Kemudian Alireza kembangkan gajah D3-nya. Menteri C7, benteng HE1, Maxim rokade pendek kawan. Sekarang pion H4, ada kuda kembali mundur ke B6, mungkin berikan jalan bagi pion senternya. Pion G4 tantang Alireza, ditolak, dorong pion maju ke D5 untuk mendapatkan kontrol di center kawan. Juga buka akses bagi gajah ini kalau ingin bermain mendatang. Nah, di sini ada menteri H2 untuk menekan pion ini kawan. Stockfish menyarankan di sini dengan langkah kuda C4 yang kuat kawan untuk memperkuat posisi pion. Kalau disikat oleh gajah ambil balik. Nah, kalian masih punya tempo kawan, adanya ancaman pada kuda. Kalau Stockfish melanjutkan gajah sikat kuda F6 ambil balik, posisi pion kalian masih cukup kuat. Tapi di sini memilih dengan langkah benteng AE8, lanjut Maxim Lagrave, dan Alireza tangkap pion E5 dengan menteri menantang pertukaran menteri. Ambil balik, sikat gajah mendapatkan kuda. Nah, di sini gajah mundur ke peta D8, pilihan Maxim menantang pertukaran benteng. Benteng, ambil balik. Kemudian berlanjut dengan langkah kuda C5 untuk mendapatkan tambahan pion kawan, juga untuk kontrol peta D7 mungkin. Nah, di sini ada pion H pukul pion G4, kuda ambil pion B7 untuk coba ancam gajah untuk mendapatkan kuda di sini kawan. Nah, pion pukul pion. Maxim lebih memilih untuk mencoba membebaskan pionnya kawan. Apakah ada opsi lain yang terbaik di posisi ini selain menyerahkan kuda kawan? Ya, tentu saja menghindari serangan kuda. Gajah E7 tetap pertahankan kuda. Mungkin nanti diikuti raja naik untuk backup kuda kawan. Tapi Maxim mencoba meloloskan pion. Pion G pukul pion F3. Tentu saja kuda ambil gajah D8. Kuda ke E4. Pilihan dari Maxim Lagrave. Ancam gajah untuk dukungan bagi pionnya kawan.
Kuda kembali ke C6, sementara sampai langkah ke-26 kita lihat Alireza unggul perwira. Pion F2 dorong terus, raja segera geser ke C1. Nah, kuda G3 untuk dukungan dan berikan jalan bagi benteng meluncur ke peta E1. Pion B3, ada opsi juga blokade kawan. Kuda E7 skak, kalau raja bergeser ke F8 di sini, nah kalian geser gajah turun untuk sikat pion ini. Juga untuk mendapatkan kuda yang di sini nanti kawan. Nah, kalaupun ada kuda bergerak ke peta E4, waalaikumsalam. Ya, anak admin pulang sekolah kawan. Kalau ada kuda ke peta E4, ya kalian bisa ambil pion ini kawan untuk mendapatkan materi tempo skak. Kemudian kalian sikat kuda yang ada di peta B6. Tapi Alireza memilih dengan pion B3, sementara tak ada masalah juga. Tapi memberikan jalan bagi benteng E1. Nah, gajah bergerak ke peta F4. Pilihan Alireza untuk sikat kuda ini kawan. Kuda mundur ke F5. Gajah benteng harus tetap menjaga peta F1. Tidak semudah yang kalian bayangkan untuk sikat kuda ini. Raja ke D2 pilihan terbaiknya kawan. Untuk segera sikat benteng ini. Tapi memilih dengan gajah. Gajah D2. Benteng G1. Diikuti dengan langkah benteng F1. Kuda ke E7 yang kuat juga menurut engine kawan. Jika disikat oleh kuda di sini, nah kalian bisa bermain dengan langkah gajah E3 seperti tadi ya. Oke, memilih dengan langkah benteng F1 masih belum ada masalah. Pion D4 lanjut MVL. Nah, di sini kawan, kuda ambil pion D4 langkah terbaiknya. Dari tadi Firoza sepertinya ragu untuk membuat langkah-langkah pengorbanan kuda ini kawan. Sudah saatnya juga pion ini bisa ditangkap. Ambil balik oleh hitam, maka kalian bisa melanjutkan gajah E3 seperti tadi. Tusukan pada pion, pada kedua benteng, pada benteng yang di belakang. Maksudnya kedua kuda dan benteng yang di belakang. Memilih dengan langkah raja B2. Ada kuda E3 ancam benteng kawan. Sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion. Sekarang coba lihat, ada dua pion hitam yang sudah bisa terkoneksi. Tapi dengan kekuatan gajah terang, ya masih bisa mengawal di area-area terang ini kawan. Nah, bagaimana kalian harus bisa menghentikan langkah kuda untuk memberikan backup nanti. Gajah ambil pion A6, kuda D5 mencoba memberikan dukungan kawan. Nah, kuda D4, kuda F4, persiapan manuver-manuver untuk ancam benteng nanti ke depan. Nah, pion C3. Lanjut Alireza Firoza. Berikan jalan bagi raja juga untuk mendekati pion-pion ini kawan. Masih belum ada masalah. Raja hitam disarankan segera aktif, tapi memilih kuda ke H5. Tujuannya jelas peta G3. Sudah sangat jelas kawan. Tapi kontrol waktu dari Alireza mepet kawan. Seperti biasa di Armageddon tidak ada tambahan waktu. Kalau kalah cepat, kehabisan waktu, ya wassalam, kalah kawan. Alireza blunder dengan pion B4. Langkah terbaiknya dengan langkah kuda C2. Kalaupun ada kuda G3 di sini, kalian caplok pion ini. Memang terlihat menyerahkan benteng kawan, tapi kalian nanti dengan kekuatan gajah kuda masih bisa menghentikan pion. Kalian bisa berharap pada pion-pion bebas kalian di sisi menteri ini. Tapi blunder dengan pion B4, kuda G3 di sini. Benteng C1, benteng pukul benteng, Alireza menyerah di langkah ke-38. Karena jika dilanjutkan akan jadi seperti ini kawan. Raja ambil benteng, pion E2. Dan siap promosi salah satunya ya. Kalian harus sikat dengan gajah untuk mengawasi peta F1. Tapi kuda sikat gajah skak, kuda pukul kuda, pion promosi. Sudah, jangan berharap remis, apalagi menang. Remis pun hitam masih menang ya di Armageddon. Oleh karena itu, setelah benteng pukul benteng C1 ini, Alireza menyerah di langkah ke-38. Oke, itulah kawan permainan Armageddon antara Alireza Firoza versus Maxime Lagravière di semifinal WR Chess Master Cup 2024. MVL akan bertemu dengan Arjun di final malam ini kawan. Kita tunggu siapa yang akan menjadi juaranya tahun ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.